Ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang owner pabrik di suatu daerah di pusat kota. Pak Budi setiap pagi sangat senang melihat proses produksi dan menyapa karyawannya. Ada Pak Maman sebagai supir forklift, Dinda sebagai operator mesin, dan masih banyak yang lainnya. Namun, ketika Dinda sedang mengantar produk ke area gudang, terjadi kecelakaan kerja. Pak Maman menabrak barang akibat menghindari Dinda yang sedang menyeberang. Pak Maman cedera dan harus dirawat. Pak Budi nampak sedih, Dinda pun nampak menyesal karena kelalaiannya. Namun semua masalah pasti ada solusinya. Pak Budi sadar dan akhirnya berkomitmen untuk menegakkan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Tak hanya Pak Budi, tapi seluruh karyawan pun juga diajak untuk sama-sama peduli dengan keselamatan kerja. Dengan tahapan manajemen risiko yang baik, Pak Budi memulai dengan mengidentifikasi bahaya di lokasi kerja. Identifikasi bahaya dimulai dengan mengetahui bahaya, resiko, dan insiden yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang berdampak kerugian barang, lingkungan, dan manusia itu sendiri. Setelah mengidentifikasi bahaya, langkah berikutnya adalah analisa dan penilaian resiko untuk menentukan langkah manajemen dan untuk melakukan pengendalian resiko. Improvisasi dilakukan dengan menambahkan alarm dan speed indicator untuk forklift. Selain itu, menambahkan simbol bahaya dan layout jalur forklift serta peringatan dilarang bermain HP. Tidak lupa juga, Pak Budi memfasilitasi alat pelindung diri untuk semua karyawan. Sekarang, Pak Budi sudah tidak bersedih lagi karena proses produksi dapat berjalan dengan baik seperti semula. Dengan adanya tahapan manajemen resiko, pekerja tidak perlu takut lagi karena fasilitas keamanan dan keselamatan kerja sudah diterapkan dengan baik oleh manajemen pabrik. Tidak hanya Pak Budi, sekarang kamu juga bisa menerapkannya di tempat kerjamu. Kerja safety buat hidupmu berarti. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa menjaga keselamatan di tempat kerja itu sangatlah penting? Setiap hari pekerja di berbagai industri menghadapi berbagai risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Inilah makanya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangatlah penting. K3 yaitu upaya untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Salah satu langkah kunci dalam penerapan K3 adalah penilaian bahaya. Dengan penilaian bahaya, kita dapat mengidentifikasi dan mengendalikan potensi resiko sebelum kecelakaan terjadi. Mari kita pelajari lebih lanjut. Lalu, apa itu penilaian bahaya? Penilaian bahaya adalah proses sistematik untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menentukan tingkat resikonya. Dengan kata lain, kita mencari tahu apa saja yang bisa berbahaya, seberapa besar resikonya, dan bagaimana cara mengatasinya. Penilaian bahaya memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, mengurangi resiko akibat kecelakaan kerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karena lingkungan yang aman akan membuat pekerja lebih nyaman dan efisien. Oke, kita masuk pada jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Jadi, di tempat kerja itu bahaya bisa dari berbagai faktor. Yang pertama, bahaya fisik. Itu seperti kebisingan, suhu ekstrim, dan radiasi. Yang kedua, itu ada bahaya kimia. Jadi, misalnya paparan pada bahan kimia yang beracun dan debu berbahaya. Yang ketiga, bahaya biologis. Bahaya biologis itu seperti virus, bakteri, dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit. Yang keempat, bahaya ergonomis. Jadi, bahaya ergonomis itu posisi kerja yang salah atau gerakan repetitif yang dapat menyebabkan cedera. Yang kelima, bahaya psikososial, yaitu bahaya diakibatkan stres akan tekanan kerja yang tinggi dan konflik antar pegawai, serta beban kerja yang tinggi.
Yang terakhir yaitu bahaya mekanis, yaitu seperti mekanisme tanpa pengaman atau benda tajam yang dapat melukai pekerja. Bagaimana cara melakukan penilaian bahaya? Ada 4 proses penilaiannya. Yang pertama, identifikasi bahaya. Kita harus mengenal potensi bahaya di setiap proses kerja. Contohnya, dengan melakukan observasi lapangan atau menggunakan daftar periksa. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah bahaya teridentifikasi, kita perlu menentukan tingkat risikonya. Salah satu cara yang sering digunakan yaitu matriks risiko yang mengukur kemungkinan dan dampak bahaya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Yang ketiga, pengendalian bahaya. Ada beberapa cara pengendalian bahaya yang dikenal sebagai hierarki pengendalian bahaya, seperti eliminasi, di mana menghilangkan sumber bahaya jika memungkinkan. Yang kedua, substitusi, mengganti bahan atau alat yang lebih aman. Yang ketiga, pengendalian teknikal, seperti memasang pelindung mesin atau ventilasi. Yang keempat, pengendalian administratif, misalnya mengatur prosedur kerja yang lebih aman. Yang kelima, APD atau alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, atau helm. Yang keempat, tinjauan atau pemantauan. Setelah pengendalian diterapkan, kita perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keefektifannya. Agar lebih jelas, kami mempunyai sebuah contoh studi kasus, yaitu di sebuah pabrik pekerja mengalami masalah akibat tingkat kebisingan yang terlalu tinggi dari mesin produksi. Bagaimana cara melakukan penilaian bahaya? Yang pertama, identifikasi bahaya. Mesin produksi menghasilkan kebisingan yang terlalu tinggi. Kebisingan itu dapat merusak pendengaran. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah diukur, kebisingan mencapai 90 dB di atas ambang rata-rata. Ini merupakan risiko yang tinggi. Yang ketiga, pengendalian bahaya. Nah, pengendalian bahaya ini ada beberapa. Yang pertama itu eliminasi, tetapi eliminasi tidak dapat digunakan karena jika untuk mengeliminasi alat produksi tidak dapat dieliminasi karena alat produksi itu masih akan digunakan. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti mesin dengan versi yang lebih modern dan lebih senyap. Yang ketiga, teknikal, memasang peredam suara di sekitar mesin. Yang keempat, administratif, yaitu mengatur jadwal kerja agar pekerja tidak terlalu lama terpapar kebisingan. Yang kelima, APD, memberikan air plug atau air muff kepada pekerja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, risiko kebisingan bisa dikurangi dan pekerja tetap aman. Jadi, penilaian bahaya adalah langkah kritis dalam manajemen K3 dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya sejak awal. Kita dapat melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas. Ingat, keselamatan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Mari selalu utamakan keselamatan di tempat kerja.